Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, ini nanti insya Allah kita akan belajar terlebih dahulu sedikit tentang umrahnya dulu. Kalau umrahnya ini insya Allah ibu-ibu sudah bisa, insya Allah nanti hajinya gampang, ya. Baik, pertama di sini ada tulisan rindu, ya, tiap sudutnya memiliki kisah dan tiap sudutnya membawa rindu. Subhanallah, siapa yang rindu pengen ke Baitullah? Masya Allah. Yang sudah pernah ke sana pun pengen balik lagi, ya nggak ibu-ibu? Masya Allah. Kemudian lihat, Masya Allah, jumlahnya luar biasa, ya. Ka'bah itu tidak pernah sepi dari yang namanya tawaf, kecuali kemarin ketika pandemi, ya, pandemi sepi. Dan subhanallah, ini adalah fitrah yang Allah berikan kepada anak Bani Adam, jadi tidak pernah sepi. Baik, kemudian kita memulai semua amal soleh dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapkan Bismillah, saya berangkat umrah. Baik, nah ibu-ibu, ingin saya jelaskan sedikit bahwa karena kita itu bersafar dalam rangka beribadah kepada Allah, maka ada baiknya kita mengetahui adab-adabnya terlebih dahulu. Apa adab-adab safar? Yang pertama adalah kita berdoa, ya, doa ketika safar, karena perbanyak berdoa terutama pada waktu kita sedang berada di kendaraan, karena nanti ibu-ibu dari rumah menggunakan pesawat, baik itu yang nanti dia landing di Madinah ataupun di Jeddah, memakan waktu cukup lama, kurang lebih 9 jam. Jadi eman kalau di pesawat itu hanya nonton hiburan. Biasanya nanti ada tuh, ya, ibu-ibu di depan, ibu-ibu duduk di depan, ibu-ibu duduk itu ada seperti kotakan gitu, ya. Ibu mau nyari apa? Ada cari hiburan, ada cari apa aja ada. Itu ujian sebenarnya, ya. Nggak dilihat, yo eman, mungkin sebagian orang 9 jam, kalau dilihat ya waktunya juga habis, ya. Dan saya pernah melihat, subhanallah, waktu satu pesawat, waktu itu saya dari Jeddah mau menuju ke Indonesia, itu ada bapak-bapak, ya, Masya Allah, waktu itu kami pakai Saudi Airlines. Jadi kalau Saudi Airlines itu di dalam pesawat ada musolanya. Waktu saya duduk tepat di sebelah kanan saya, depan itu bapak-bapak tapi sudah lumayan, bukan muda tapi lansia, ya. Hanya subhanallah dari wajahnya itu Masya Allah teduh, cerah gitu loh. Dan apa yang beliau lakukan ketika di dalam pesawat saya lihat sendiri, karena saya duduk di sini, beliau duduk di situ. Beliau buka mushaf, beliau baca Al-Quran sepanjang perjalanan. Nanti kalau beliau sudah capek, saya lihat beliau berdoa lagi, setelah itu baca lagi, berdoa lagi, terus subhanallah. Dan ini yang harus kita lakukan. Karena kenapa? Karena orang yang sedang safar itu diijabah doanya. Ada 3 doa yang diijabah oleh Allah. Yang pertama ketika kita sedang safar, yang kedua adalah doanya orang yang terzalimi, yang ketiga adalah doanya seorang ibu untuk anaknya, ya. Sekarang kita berstatus sebagai seorang ibu, banyak doakan anak. Kalau ibu-ibu lagi safar, baik itu safar ke Mekah maupun safar ke kota lain, maka perbanyak berdoa. Kemudian di sini ada doa keluar rumah dulu. Kalau mau keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, baru doa naik kendaraan. Bismillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik. Nah, ini kalau pas safar, ibu-ibu lagi safar naik, ya, ke Gunung Kidul misalnya, maka ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun baca subhanallah, subhanallah. Baik, keutamaan umrah. Oke. Pertama, keutamaan umrah diampuni dosa-dosanya, ya. Haji juga sama, seperti dia dilahirkan kembali, dan dosanya itu seperti dia dalam keadaan keluar dari rahim ibunya, jadi masih bayi gitu, ya. Dia nggak punya dosa. Yang kedua, tidak ada pahala yang lebih besar untuk haji yang mabrur. Di antaranya apa? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau untuk ibadah umrah sendiri, ibadah umrah itu menjauhkan dari kefakiran. Jadi ibu-ibu jangan pernah takut biaya yang kita gunakan untuk ibadah umrah atau ibadah haji itu akan habis. Justru akan Allah ganti dengan yang lebih banyak. Setan saja yang menakut-nakuti kita. Nanti hartamu habis, nanti gimana, anakmu belum kuliah, anakmu belum nikah. Orang kalau punya keyakinan bahwa kita itu adalah milik Allah, Zat Al-Ghani, yang maha kaya, maka tidak ada kekhawatiran sedikit pun kalau hartanya tersebut habis di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin Allah akan
menggantinya. Jadi kalau ada rasa khawatir nanti habis kalau buat umroh, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang sering umroh malah fakir, nggak ada. Karena itu janjinya Rasulullah SAW bahwa umroh sejatinya menjauhkan dari kefakiran. Baik, kemudian di sini mensucikan diri ya seperti bayi yang baru lahir, masya Allah. Kemudian doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah dan merupakan jihadnya para wanita. Ya, jihadnya wanita adalah diantaranya haji dan umrah, masya Allah. Baik, setelah kita tahu adab safar, maka yang perlu kita lakukan adalah sebelum safar kita mempersiapkan fisik kita. Apa yang kita lakukan sebelum mempersiapkan jauh-jauh hari? Di antaranya adalah makan sehat. Jadi ibu-ibu tolong sebelum umroh atau sebelum haji kurangi yang namanya gorengan. Ingat ya, itu kan favoritnya emak-emak banget. Ya, wah itu ngalahin segalanya biasanya ya. Jadi dijaga dulu. Kenapa? Karena biar kita itu tidak banyak lendir gitu loh. Dan kurangi juga makan makanan yang dingin. Apalagi yang sampai ada pemanisnya. Kenapa? Karena kami pernah ada kasus teman-teman, ibu-ibu, jamaah umroh waktu manasik bersama kami itu sehat walafiat. Tiba-tiba setelah manasik beliau pulang gitu ya, dan makannya kacau. Sehari sebelum keberangkatan stroke. Subhanallah. Ya, itu ada. Maka dijaga baik-baik. Ya, subhanallah. Dan di antara persiapan fisik ya, selain hidup sehat juga olahraga sebenarnya. Ya, olahraga caranya bagaimana? Di antaranya caranya ibu-ibu adalah sering-sering latihan. Jadi, latihan mungkin kalau di sini yang paling dekat mengelilingi Embung Potorono, ibu-ibu ya. Kan tuh lumayan tuh, satu keliling udah itu ya. 7 keliling misalnya ya. Boleh, atau mengelilingi lapangan yang paling besar di sini. Jambidan, wah boleh. Jadi saya punya cerita begini. Ini kisah nyata. Zaman tahun berapa ya saya lupa. Kalau nggak 2014, 2015 ya tepatnya. Saya jadi pembimbing umroh. Dan biasanya travel tuh jarang bawa pembimbing wanita. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan tuh saya membimbing ibu-ibu. Pas qadarullah yang saya pegang itu nenek-nenek. Ya, jadi saya tuh 2 kali tuh dapatnya nenek-nenek terus. Saya bilang ya Allah, nanti saya bakal begini kalau usianya Allah panjangkan nih gitu ya. Subhanallah, nenek itu kan yang namanya pembimbing kan nggak mungkin kita meninggalkan jamaah yang lain ya. Ya saya berusaha untuk ayo bareng-bareng, alon-alon yang penting kelakon gitu kan ya Bu. Ada satu nenek tuh, Ustazah, saya duluan ya. Ya Bu, silakan. Cepet banget. Yang lain udah pada habis sa'i ya ibu-ibu. Sudah pada gitu ya. Nenek ini masih, Masya Allah masih fit. Terus saya tanya, Nek, apa top tipsnya Nek? Jangan nih, Masya Allah tadi mau sama rombongan duluan gitu ya. Ustazah tahu nggak? Saya itu sebulan sebelum keberangkatan saya tiap pagi itu keliling lapangan. Katanya sama putra saya. Jadi keliling lapangan. Lihat, yang tua aja semangat. Kita yang muda-muda kadang mager ya, malas gerak. Jadi nggak apa-apa, boleh keliling dulu. Ibu-ibu mau, Ustazah kayaknya kalau Embung Potorono kejauhan dia dari rumah saya, udah kelilingin rumah aja ya. Tapi jangan diniatkan tawaf di Ka'bah ya. Jadi bukan di melilingi rumah. Baik, boleh lah, yang penting jalan biar kaki kita nggak kram nanti ya. Ya itu termasuk diantara persiapan fisik. Baik, next. Kemudian persiapan bawaan ya. Persiapan bawaan ya ibu-ibu. Saya juga punya list. Coba ibu-ibu buka aja di Mazaya Tour and Travel tuh ada. Sepertinya ada. Suami sudah masuk YouTube list bawaan umroh dan haji. Sepertinya ada, sudah dibikin video. Kenapa saya katakan melihat? Biar kita nggak bingung mana yang ditaruh di bagasi, mana yang ditaruh di kabin. Ibu-ibu bawa gunting, taruh di kabin, nggak bisa dibawa nanti. Ya, kena razia. Ibu-ibu bawa gunting kuku, kan kalau punya ilmunya taruh di bagasi. Di tas kan ada 2, ada tas bagasi, ada tas kabin. Kalau ibu-ibu taruh gunting kuku di kabin, sudah wassalam. Ya, nggak bisa kebawa ke Mekah. Kadang nggak ada yang namanya tas kabin itu benda tajam. Ya, termasuk sabuk, ada besi-besinya, logam. Itu jangan taruh di kabin. Taruh di mana? Di bagasi ya, begitu ibu-ibu. Jadi dari situ nanti kita taruh. Oh iya, sama apa lagi nih yang dibawa? Misalnya bagi yang suka lupa, boleh bawa karet. Kalau dulu saya bimbing umroh, ada jamaah tuh bawa karet. Bu, untuk apa tawaf karet? Ini Ustazah, kalau putaran pertama udah selesai saya taruh sini gitu. Berarti kalau di sini udah habis, sudah selesai tawafnya. Oh iya, boleh. Kan nanti kadang lupa ini udah 7 atau udah berapa ya? Atau pakai, kalau ada jam yang ada ininya 1, 2, 3 boleh dipakai. Atau pakai apa aja, atau tas kecil itu digital itu boleh. Intinya untuk mengingatkan kita, itu kadang luput ya. Baik, termasuk juga sandal buat ke masjid. Ini kadang lupa. Ibu-ibu, emak-emak tuh nyiapin punya suaminya gitu ya. Dirinya lupa. Saya biasanya begitu kadang. Jadi saya harus list jauh-jauh hari apa yang mau dibawa gitu kan. Kita kan kerjanya 2 double.
ya kan? Menyiapkan punya suami juga menyiapkan punya diri sendiri. Apalagi kalau anak-anak ikut sudah nyiapin semuanya tuh mama. Ya Masya Allah. Baik, next. Jadi barang bawaan juga perlu ditata. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Ya persiapan rohani. Ya, jadi di manage lagi hatinya. Sebelum berangkat tuh benar-benar mentalnya itu harus dikuatkan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada disebutkan bahwa sebaik-baik bekal sejatinya adalah takwa. Jadi sebaik-baik bekal, di antara bekal yang terbaik adalah memperbaiki diri, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Yang pertama adalah bertaubat. Bertaubat, meminta kepada Allah ampunan dari segala dosa yang kita lakukan. Dan saya yakin tidak ada satupun dari kita yang tidak melakukan dosa. Yang tidak pernah melakukan dosa, cung, nanti dikasih door prize sama panitia. Nggak ada kan? Semua kita pernah melakukan dosa. Bahkan mungkin dosa saya lebih banyak daripada dosa ibu-ibu. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya 3 syarat taubat. Ini nih. Jadi taubatnya taubatan nasuhah, bukan taubat sambel. Ya. Apa sih taubatan nasuhah itu? Yang pertama, ya, menjauhkan diri dari apa yang telah terlanjur dikerjakan. Jadi benar-benar kita menjauhkan diri dari apa-apa yang dulu kita pernah lakukan dari sebuah dosa. Yang kedua, menyesali setiap dosa yang telah dilakukan. Astagfirullah, ya Allah, kenapa saya melakukan itu? Saya malu kepada Engkau yang telah memberi hamba makan, yang telah memberi hamba kehidupan. Kenapa hamba justru bermaksiat kepada Engkau? Disesali dosanya. Dan yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Ya Masya Allah, ini syarat dari 3 syarat taubatan nasuha. Baik. Nah kemudian di antara persiapan rohani, ibu-ibu juga luruskan niat. Nah ini penting banget. Kenapa? Karena namanya meluruskan niat itu di antara tanda diterimanya amalan seseorang. Kalau niatnya sudah lurus. Siapa yang tahu niat kita lurus atau tidak? Diri kita dan Allah. Jadi benar-benar, ya Allah saya tuh mau umrah untuk apa? Ya Allah saya berhaji untuk apa? Kalau ada sesuatu yang niatnya bukan karena Allah, luruskan. Luruskan. Mumpung masih di Indonesia. Jadi diluruskan. Ya Allah astagfirullah. Eman uang. Umrah mahal, haji mahal. Niatnya cuman bikin update status. Misal, contoh. Ya Allah eman uang mahal, haji mahal. Gitu kan ya? Ngeluarin uang. Ternyata niatnya biar bisa dipanggil pulang dari sana Bu Haji. Misal, contoh. Maka luruskan niat. Ya, dan subhanallah teman-teman, kita tuh berjuang dalam meluruskan niat. Kita semua berjuang. Setiap amal salih itu membutuhkan niat yang lurus. Tapi terkadang syaitan menggoda kita semuanya agar niat kita berbelok gitu loh. Jadi kita luruskan kembali. Minta sama Allah, ya Allah luruskan niat saya. Yang kedua, ya setelah kita meluruskan niat, maka tawakal kepada Allah. Ini nih teman-teman. Jadi, kalau teman-teman sudah berazam, sudah daftar ke travel, dan berarti kan udah ada ikhtiar, luruskan niat. Saya tuh udah jangan banyak kekhawatiran, sudah serahkan kepada Allah. Itu lebih ringan hidup kita. Kadang emak-emak itu PR-nya mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Itu nggak ibu-ibu? Nanti gimana di pesawat kalau pas kebelet, ya Allah. Nanti gimana? Insya Allah, biidnillahi ta'ala. Kalau ibu-ibu tanya ke travelnya, tanya aja. Nanti tolong dong kasih gambaran saya. Misalnya gimana sih cara memakai toilet di pesawat? Atau ibu-ibu sekarang cari di YouTube cara memakai toilet pesawat, gitu ya. Cari, kan ada bisa. Ya, kenapa? Karena saya pernah menjumpai jamaah, ya. Dia tanya begitu, ya sudah, kita jelaskan nanti begini ya, Bu. Kan beda, ya. Jadi ini juga hal-hal yang mungkin luput untuk ditanyakan. Baik, bertawakal sudah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, sabar. Ini nih, Bu, yang perlu kita lakukan dalam segala kehidupan. Permasalahan-permasalahan apapun itu harus dilakukan dengan SABAR, apa? Sabar. Orang kita mau makan aja harus sabar dulu kan? Mau makan ke dapur dulu, racik dulu, baru kita makan. Sabar nggak? Atau mungkin ibu-ibu yang hobi nunul-nunul, ya, nunul-nunul dulu, tunggu dulu sampai datang makanannya, ya kan? Diproses dulu di restonya. Berarti butuh sabar, bukan? Butuh. Apalagi untuk sebuah perjalanan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sabar itu harus ada sejak di Indonesia, ya teman-teman. Baik, next. Setelah sabar, Masya Allah, kemudian baru perjalanan ibadah umroh. Nah, bagaimana perjalanan ibadah umroh? Karena kita itu, tadi kita mau namanya haji tamattu. Haji ada 3 ibu-ibu. Ada haji qiron, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Ya, apa itu haji qiron? Ini ibu-ibu gambaran saja, tapi biasanya orang Indonesia rata-rata hajinya tamattu. Haji qiron itu adalah menggabungkan umroh dan haji dalam satu kali. Jadi misalnya umrohnya tanggal 6. Misal, dia nggak boleh
boleh tahallul yang haji kiron ini sampai selesai tanggal 13. Berat. Orang yang haji kiron ini berat. Ya. Haji ifrad. Haji ifrad tuh haji saja, satu kali saja. Jadi nggak ada umroh dalam perjalanan haji kiron. Sudah, itu haji saja. Kita, orang Indonesia biasanya pakai haji namanya haji apa, Bu? Tamattu. Haji tamattu itu seperti apa? Haji tamattu itu ihram dulu, ya, dalam rangka umroh. Jadi makanya kita sekarang belajar umrohnya dulu, ya. Baru nanti tanggal 8 Dzulhijjah dinamakan dengan hari Tarwiyah, itu baru mulai ihram kembali untuk haji. Enak ini ibu-ibu. Jadi ibu misalnya berangkat dari bulan Syawal nih. Kan kalau jamaah haji Indonesia kan berkloter-kloter, ya enggak? Berangkat bulan Syawal sampai di sana ibu-ibu umroh dulu. Setelah itu ibu-ibu tahallul, selesai. Habis tahallul, ibu-ibu boleh melakukan apa saja. Boleh. Ibu-ibu yang pakai niqabnya lagi misalnya, yang mau berduaan sama suaminya boleh misalnya, ya. Yang hal-hal yang membatalkan ihram yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang umrah itu sudah boleh karena sudah tahallul. Ketemu lagi, ihram lagi tanggal 8. Ya, ini namanya haji tamattu. Nah, ibu-ibu, apa sih yang dilakukan umroh? Umroh itu sebenarnya simple. Kenapa? Karena umroh itu nggak ada wukuf, nggak ada di Muzdalifah, nggak ada di Mina, nggak ada jumroh, ya nggak? Umroh itu simpelnya itu hanya ihram. Ihram itu apa? Niat dari mikot. Itu ihram. Kemudian tawaf, mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i dan tahallul. Tok, cuman 4. Jadi insya Allah ibu-ibu yang punya rencana umroh tidak usah khawatir karena hanya 4 aktivitas ini. Ihram, apa aja Bu? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Pintar. Sudah 4 tok. Apa itu ihram? Niat dari mikot. Apa itu tawaf? Apa itu sa'i? Apa itu tahallul? Atau kalau untuk perempuan tidak usah dicukur, digunting rambutnya seruas jari sedikit saja. Sudah selesai ya. Gampang banget ya Bu ya, insyaallah. Wassalamualaikum. Selesai sudah ya. Nah, untuk ihram ini ibu-ibu, nih. Ini sebenarnya nama-nama mikot. Tapi yang biasa dipakai, yang biasa dipakai oleh kita aja ya. Oleh jamaah Indonesia itu kemungkinannya 2. Landing di Madinah, ibu-ibu. Jadi kan ada tuh travel yang ini paling enak begitu. Subhanallah. Ibu-ibu kalau mau umroh pastikan naik pesawatnya tuh nggak kebanyakan transit. Capek. Ada yang subhanallah travel ya. Transitnya sampai 4 kali. Di Batam dulu, di Malaysia, di Sri Lanka, baru nanti ke Madinah. Ya, ada tuh begitu. Ada yang langsung direct, maksudnya langsung 1 kali perjalanan. Turunnya di mana? Ada 2 kemungkinan. Turun di Madinah dan turun di Jeddah. Ingat, turunnya di mana? Dan Jeddah. Itu kalau direct, kalau 1 kali perjalanan, nggak pakai transit. Ya, dan ini yang bagus seperti itu menurut saya. Jadi nggak terlalu capek ya transit. Nah, bagi teman-teman yang nanti dapat travel, ya, dapat biro yang langsung direct Madinah, ya, ini menurut saya cukup bagus kalau untuk haji. Diistirahat dulu. Istirahat. Biasanya kan nanti di Madinah dulu ya ibu-ibu ya. Apa sih aktivitas di Madinah? Sholat di Masjid Nabawi. Ya. Sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya berapa ibu-ibu? 1000. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ziarah. Kemana? Ke Raudhah. Dan di Raudhah itu perbanyak doa. Kalau sekarang, ya update terbaru itu waktu bulan Agustus sudah ada pakai tasrih. Tasrih itu kayak semacam tiket barcode biasanya untuk masuk Raudhah. Ini berlaku baru-baru ibu. Sebelum pandemi sepertinya belum ada. Ya, belum ada. Jadi boleh masuk Raudhah kapanpun. Sekarang 1 orang itu diberikan jatah 1 kali ke Raudhah. Ibu-ibu saya sudah sampaikan. Kalau ibu-ibu di Raudhah, tolong dipersiapkan dengan baik. Jadi begini, rata-rata travel itu hanya menyediakan pembimbing laki-laki ya. Jarang menyediakan pembimbing perempuan. Kenapa? Waktu itu saya sama suami berinisiatif kayaknya perempuan juga harus ada nih pembimbing. Tujuannya diantaranya adalah untuk ngantar jamaah ke Raudhah. Nggak mungkin bapak-bapak ikut ke Raudhah gitu ya. Nanti sama askar perempuannya, bukan tempatnya laki-laki gitu ya. Diusir-usir. Karena memang Raudhah tuh pintunya berbeda. Ada yang laki-laki khusus, yang perempuan khusus ya. Dan waktu itu saya ingat betul ya, kasihan ada jamaah umroh dari travel lain. Jadi waktu itu saya diamanahi bimbing perempuan. Saya bawa di belakang tuh, biasanya kita kan karena sekarang kalau pakai tasrih itu 1 pintu. Pintunya kecil gitu ibu untuk masuk ke Madinahnya. Jadi saya sudah bawa lembaran.
saya fotokopi gitu ya lembarannya. Saya bawa jamaah misalnya, anggaplah misalnya 15 orang. Saya bilang ke yang belakang, tolong jangan lepas ya. Jangan lepas saling pegangan, maksudnya ke belakang. Pastikan jangan meleng, ikuti yang di depan. Terus saya bilang ke askarnya, Assalamualaikum, gitu lah pakai bahasa Arab. Terus ini, saya bawa 15 orang. Dilihat, oke. Dihitung sama askarnya. 1, 2, 3, masuk ya. Iya, sudah 15. Ada yang mau ikut dari negara lain, oh stop, dah nggak boleh gitu ya. Itu nanti di raudhah ibu-ibu sebelum masuk raudhah biasanya nurut aja. Kalau kata askarnya raudhah gitu, kita ikuti aja ke sana. Ibu-ibu jangan coba-coba belok kiri, sasar nanti. Ini kita diuji nurut. Nanti biasanya di raudhah kita suruh duduk dulu. Nanti dikasih air kayak gini, terima aja. Ya, saya sudah bawa air gitu. Udah terima aja ini untuk minum. Ya, botolnya persis kayak gini. Ya, ini botol dulu dari raudhah ya. Dikasih sama bagian sana sudah. Setelah itu nanti ibu-ibu sebelum masuk raudhah kalau mau salat tahiyatul masjid, salat ya, boleh salat. Tapi kalau kata askarnya, askar tuh penjaga wanitanya, duduk ibu, duduk. Ya, nurut aja. Jangan ibu suruh duduk ibu. Ibu-ibu salat. Oh nanti gitu gini duduk gitu, udah duduk nurut. Nanti alhamdulillah ada panggilan, sudah kloter selanjutnya ya, berarti yang raudhah yang di sana sudah keluar, ibu-ibu masuk ya. Dan nanti kalau sudah di raudhah jangan ziarah eman. Kalau kita cuman di raudhah jepret ya, setelah itu nanti suruh keluar, udah selesai gitu. Lah kok belum berdoa gitu ya? Berdoa, perbanyak berdoa. Ya Allah, jadikanlah hamba istri solihah. Ya Allah, berikanlah kesuksesan untuk anak-anak dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada hamba menantu yang solih dan solihah. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa adab. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, Rabbighfirli wali walidayya. Terus saja ibu doa. Doanya gimana? Apakah ada doa khusus? Tidak ada. Ibu kalau bisa bahasa Arab, doa pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa gimana? Nggak apa-apa bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa juga pakai bahasa Jawa, atau apa-apa. Bebas. Jadi nggak ada doa khusus di raudhah itu seperti apa, nggak ada. Yang ada kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, mengucapkan salam pada Abu Bakar dan Umar. Yang mana Abu Bakar dan Umar itu kuburnya di sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibu-ibu berdoa kalau mau salat, karena raudhah tuh tempatnya kecil ibu-ibu dan itu sempit gitu loh. Kalau saya pakai tips ini, kan raudhah kan begini ya Bu. Ini mimbarnya Rasul. Kalau kita nggak pengen sempit-sempitan, nggak pengen, biasanya askar ada di sini nih, kita mepet ke sini. Biasanya saya gitu, mepet ke arah kiri, paling depan kosong. Bukan kosong banget, tapi lebih longgar. Ya, justru yang penuh tuh sebelah kanan biasanya. Begitu ya ibu-ibu, semoga nanti dimudahkan. Amin. Di sana itu, ibu-ibu, kita itu perbanyak doa. Kadang, subhanallah, saya pernah dapat cerita, jadi udah lama ngantri di raudhah berjam-jam, tiba-tiba mau masuk sedikit lagi, waktu salat tiba, tutup, sudah bubar barisan, udah nggak ada. Padahal di tasrih itu ada hari dan jamnya. Kalau jamnya beda, askar nggak mau terima. Betul. Dan kalau ke raudhah sekarang nih, ibu-ibu terupdate, itu kita harus sesuai dengan jam yang ada. Misalnya ibu-ibu masuk raudhah misalnya pukul 9 misalnya atau 10. Ibu-ibu harus datang sebelum pukul itu. Ya. Jadi nanti si askar bilang, "Oh, iya betul. Segini jadwalnya masuk gitu ya." Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi perbanyak doa. Baik. Nanti di raudhah sudah selesai. Misalnya ibu-ibu terus nanti biasanya di Madinah itu ada namanya City Tour. Bagi yang baru umroh, nih ibu-ibu ya, tolong catat baik-baik. Nggak apa-apa, ikut. Yang sudah pernah ikut umroh, boleh ikut, boleh nggak. Kalau nggak, perbanyak sholat di Masjid Nabawi. Tapi gimana Ustazah, mau lihat? Ya ikut aja. Yang perlu diperhatikan, tolong catat baik-baik. Nggak semua travel memberitahukan ini. Ya, ibu-ibu kalau mau city tour, wudhu dulu di hotel. Biasanya city tour pertama kali ke Masjid Quba. Saya banyak mendapati ibu-ibu wudhunya baru di Masjid Quba. Padahal nanti beda fadilah keutamaannya. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang dia sudah bersuci dari hotel masing-masing, dari rumahnya, maksudnya dari hotel, berwudu, kemudian salat 2 rakaat di Masjid Quba, dia setara pahalanya dengan umrah. Itu didapat kalau bersucinya di mana? Di hotel. Tulis Bu. Jadi sebelum ke Masjid Quba, wudhu dulu dari hotel. Mungkin kami berbaik sangka, mungkin travelnya lupa memberitahu. Ya, karena ini perkara yang istilahnya yang nggak penting, padahal itu penting. Menurut saya penting. Ya. Sudah, ibu-ibu sudah berwudu di hotel,
Tiba-tiba pas ke Masjid Kuba, mohon maaf ibu-ibu buang angin. Belum sholat sudah buang angin. Apa yang dilakukan? Wudhu lagi. Ya, insya Allah di Masjid Kuba toiletnya insya Allah nanti ibu kan biasanya naik satu tangga tuh, naik gitu ya. Terus untuk ke Masjid Kubanya toiletnya arah kiri biasanya. Perempuan pojok sana. Ya insya Allah toiletnya juga sekarang saya lihat sudah bersih, masya Allah, tabarakar rahman. Dan ibu-ibu bisa berwudhu, kemudian baru salat 2 rakaat. Ya, di Masjid Kuba, kalau Masjid Kuba kan 2 lantai. Kalau di bawah masih kosong, salat aja di bawah. Ya nggak usah naik-naik ke atas. Kenapa? Karena kalau terpecah-pecah, kayak kemarin kasusnya, ada yang mau naik, ada yang di bawah, pas kumpul kan kita hitung, yang perempuan saya hitung, hah, ada 5 jamaah yang belum kumpul, saya naik lari gitu kan, karena bis sudah nunggu, terus ternyata ibu-ibunya di atas lagi pada selfie. Ya ini juga terjadi, subhanallah. Penasaran, ibu udah ditunggu, subhanallah, ayo kita turun, dah selesai. Jadi saya tuh kalau di sana ibu-ibu kadang suaranya habis. Ya, iya, masya Allah. Ya namanya juga jamaah, setiap jamaah punya ini unik masing-masing ya. Baik, sudah ya ibu-ibu, sampun, sudah. Baik, nanti ibu-ibu sudah selesai kan city tour ya. Dan nanti ada city tour lagi. Biasanya kalau nggak ke Masjid Kuba, biasanya ke Gunung Uhud ya, Jabal Uhud. Jabal Uhud ini ibu-ibu jangan bayangkan kayak Gunung Merapi, bukit-bukit. Jadi Gunung Uhud tuh kayak bukit. Nah, nggak tinggi banget ya, tapi kalau dibandingin kita ya tinggi ya. Turun ibu-ibu nanti dari bis ya, namanya ziaratul kubur. Boleh ziarah. Perempuan boleh. Ya, melihat syuhada Uhud, makamnya. Di situ ada makamnya Hamzah, ya pamannya Rasulullah SAW. Kemudian kita baca doa ziaratul kubur. Ya, ibu harus hafal ini. Ya, assalamualaikum ya ahlul kubur minal muslimin ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ditulis nanti ya, doa ziaratul kubur. Untuk kapan? Untuk ke makam Uhud ya. Nanti di Uhud nih biasanya emak-emak, masya Allah, sudah mulai belanja, bukan cuma selfie, belanja. Betul, di pemakaman tuh ada orang jualan gitu. Wah, sudah mulai emak-emak tergoyahkan imannya dengan belanja. Wah, masya Allah, kan macam-macam. Kayak kaki lima itu loh ibu-ibu. Jadi bukan toko-toko kayak di Madinah, bukan, tapi kayak kaki lima. Kalau dulu 2014 itu masih pakai mobil terus gelar gitu, atau pakai meja kecil. Sekarang sudah dibuat oleh pemerintah Saudi kayak semacam tempat toko kecil itu loh. Nah, udah semakin cantik ya. Nah, kita nurut aja. Biasanya travel bilang gini. Ini ibu-ibu, kata travel bilang gini, kata biro umrohnya, kata mutawifnya. Ibu-ibu, di Uhud kita setengah jam ya. Setelah itu kita kumpul di bis. Udah ibu-ibu langsung pasang alarm setengah jam. Ya. Kenapa ibu-ibu kita nggak boleh berlama-lama? Kasihan kawan kita yang sudah nunggu lama. Apalagi ada yang lansia-lansia nggak turun di bis, kan kasihan. Ya. Kemudian di city tour yang selanjutnya biasanya nih agendanya city tour, ibu-ibu, percetakan Quran. Baik, percetakan Quran ada yang ke sana, ada yang enggak, tergantung biro travelnya. Kalau ke percetakan Quran biasanya nanti dibagi Quran mushaf. Itu boleh ada ya, boleh. Berarti nanti ibu-ibu boleh tanya ya, percetakan Al-Quran. Atau ini nih, yang kemarin suami bimbing tanggal Desember kemarin, ada permintaan dari seorang ayah, dia sengaja bawa anaknya, anak SMA, laki-laki. Dia bilang ke suami saya, Ustadz, tolong antarkan saya ke Universitas Islam Madinah, UIM. Saya ingin nunjukkan ke anak saya, insya Allah kamu nanti kuliah di sini, katanya ya. Masya Allah. Boleh. Ya, kalau pembimbingnya mau antar. Kalau enggak ya sewa taksi. Jadi di Madinah itu benar-benar ibu-ibu gunakan dengan baik. Ya, sudah selesai. Dan bagi perempuan tidak diperkenankan untuk masuk pemakaman baqi. Ya, jadi ada nanti di samping Madinah pemakaman baqi, itu nggak boleh dimasuki perempuan, hanya laki-laki saja. Baik, sudah selesai Madinah. Kemudian nanti siap-siap untuk untuk ke miqat. Ya, dan biasanya miqatnya para penduduk Madinah atau orang yang melewati Madinah itu namanya Bir Ali. Ya, orang Indonesia nyebutnya apa? Bir Ali. Padahal nama aslinya adalah Dzulhulaifah. Coba ibu-ibu gampangan nyebut Bir Ali atau Dzulhulaifah? Bir Ali. Ya wis, rapopo, Bir Ali. Ya. Namanya Dzulhulaifah tapi kan rodo-rodo gimana kalau orang saya? Dzulhulaifah. Ya, enggak apa-apa, yang penting tahu mikotnya. Ibu-ibu nanti ya, sebelum ke mikot, ibu-ibu mandi di hotel. Perhatikan, jangan mandinya di mikot, antri. Ya, jadi dari hotel. Bapak-bapak boleh sudah pakai kain ihram atau ganti nanti di Bir Ali juga boleh. Yang penting mandinya sudah di hotel masing-masing. Sudah ya. Kalau bapak-bapak pakai minyak wangi boleh, ibu-ibu pakai di badan boleh, tapi nggak boleh di baju.
ya. Kalau nggak pakai minyak wangi boleh nggak apa-apa, boleh juga. Dan mohon maaf sekali, saya izin share bahwa untuk wanita sebenarnya tidak ada dalil atau keterangan yang bersandar kepada Rasulullah SAW untuk pakaian khusus wanita. Apalagi wanita ikut-ikut pakai kain ihram, ya, nggak ada. Jadi warnanya bebas, ya, silahkan. Yang perlu diperhatikan, pastikan baju kita nggak nemplek, gitu kan, ada bahan-bahan yang nemplek gitu ya, jangan. Ya, boleh ibu-ibu mau pakai, nggak harus hitam juga, nggak harus. Terserah ibu mau pakai baju apa boleh, ya. Ya boleh kalau pede. Roknya merah, bajunya kuning, ya, kerudungnya hijau, monggo, silahkan. Malah jadi bahan perhatian nanti, ya. Ada aja ibu-ibu, ya, enggak apa-apa. Sudah selesai ya. Nanti sampai di Dzulhulaifah, ibu-ibu boleh turun salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat di Masjid Miqat. Dan ini juga sama, terpisah antara laki-laki dan perempuan, ya. Ibu-ibu mohon nanti hafalkan bisnya. Kalau bisa difoto, karena banyak yang kesasar. Betul. Baru keluar dari bis menuju mikot, pulangnya ya Allah bisnya mana gitu. Itu banyak sekali kejadian. Lah, ada orang Indonesia itu, saya didatangi oleh orang Indonesia, ibu-ibu, tapi dari travel lain. Mereka bingung. Bu, tanya ke saya. Bu, tahu nggak Bu bis saya, Bu? Nah, saya bilang, kayaknya ini bukan rombongan kami. Ibu tadi bisnya warna apa? Mana pembimbingnya? Kan pembimbingnya laki-laki. Beda. Subhanallah, kasihan kalau seperti ini. Udah, ibu nanti kalau misalnya ini, alhamdulillah ibu tahu di sini ya. Foto bisnya, difoto. Kalau bisa nomor polisinya difoto. Oh, ya. Loh, biar nggak kesasar. Karena bis tuh hampir sama, warnanya putih, warnanya namanya ada Mazaya. Biasanya kan grup di sana tulisan bisnya ya. Dan oh iya, bisku deket pohon ini, difoto jekrek. Jadi gampang nanti. Nah, jangan sampai nanti udah muter-muter bisnya nggak ketemu-temu. Ya, sudah ya difoto. Sudah selesai, ibu-ibu naik ke bis semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua naik bis. Di bis baru mulai niat, ya. Apa niatnya? Kalau umrah niatnya, kalau tamattu ya ibu-ibu, labbaik Allahumma umratan. Ayo baca. Sudah. Nanti kita prakteknya di sini hotel, ya. Nanti kita sebentar, nanti itu tempat parkiran, anggaplah itu bir alinya, ya. Jadi di tempat parkiran berhenti sejenak, niat untuk umrah ataupun haji tidak boleh di dalam hati. Harus dilafadzkan, ya. Tapi gimana ya Ustazah, nanti ria, saya kan padahal hajinya pengen ikhlas, tak batin aja. Nggak sah nanti, ya. Bilang, tapi nggak harus juga ibu-ibu pinjam tawanya mutaweh, ya. Karena harus keras, labbaik Allahumma umratan, ya. Udah, kita gini aja, labbaik Allahumma umratan, cukup, ya ibu-ibu. Ya, terus setelah itu ibu-ibu bertalbiyah. Talbiyahnya ini sendiri-sendiri. Ayo baca talbiyah, udah hafal belum? 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampun. Itu baca sepanjang perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Nanti kondisi realnya awal-awal pada semangat tuh. Di pertengahan mulai menurun. Pada ngantuk, tidur. Betul. Ya wis apa-apa. Yang istirahat gak usah dibangunin. Ya nggak apa-apa, istirahat. Persiapan umroh. Setelah sampai di Mekah, biasanya nih ibu-ibu realnya nggak langsung ke Masjidil Haram. Biasanya ke hotel dulu. Ya, pembagian kunci kamar. Nanti setelah itu ibu-ibu biasanya ya setiap travel beda-beda. Makan dulu atau langsung ada. Ya, tergantung kondisi datangnya jam berapa. Kalau jam waktu makan biasanya suruh makan dulu. Untuk tenaga umroh, tawaf dan sa'i. Dan ibu-ibu, di sini kita diuji oleh Allah. Diuji lagi nih. Kadang subhanallah di Mekah itu ibu-ibu terkadang ya subhanallah ada beberapa hotel yang benar-benar dia sudah disiplin. Maksudnya travel Movenpick misalnya atau Darut Tauhid misal. Ibu-ibu yang pakai bintang 5 biasanya pakainya hotel-hotel itu. Ya, saya bukan iklan, saya bukan dari Darut Tauhid ya. Pakai itu atau pakai Movenpick, biasanya yang hotel-hotel sudah berbintang-bintang itu, bintang 5, ya yang penting bukan bintang 7. Mereka
biasanya disiplin. Maksudnya kalau sudah didaftarkan jamaah mana, biasanya sudah oke, kunci nih amanah gitu loh. Tapi mohon maaf sekali, kadang hotel bintang 3 ini loh yang rodo-rodo, bukan pihak hotelnya, yang rodo nakal itu apa namanya, kan ada orang Saudi yang daftarin ambil kuncinya apa namanya? Bloker kan? Nah, itunya yang rodo nakal. Jadi waktu kemarin ibu-ibu, ini kejadian, mudah-mudahan nanti tidak terjadi pada ibu-ibu. Ya, kemarin Desember itu suami pas berangkat, alhamdulillah wa syukrulillah, beliau ada waktu kami berdakwah di Denpasar, di Bali itu ada kenalan, ya orang Arab, orang Indonesia tapi keturunan Arab. Kemudian beliau bilang, tahu suami saya umroh, terus Ustadz lagi di mana? Lagi di Mekah gitu kan. Ustadz, ini saya tuh sudah turun di Mekah, ternyata hotelnya kita udah bayar, udah payment, udah bayar lunas, ternyata dijual ke orang. Itu ada. Betul, ada seperti itu. Jadi kita ke Madinah dulu. Nah, kalau keadaan yang demikian nih ibu-ibu, kan ini berarti di luar kendali travel ya. Sudah, apa yang kita lakukan? Subhanallah, kita bersabar. Ya, ingat, kita lagi beribadah. Ya, ibu-ibu ya. Jadi, kalau memang benar-benar travelnya sudah seperti itu, tapi blokernya yang nakal, ya sudah, kita bersabar. Sudah ya ibu-ibu. Kemudian nanti berangkat ke Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram, dari hotel ke Masjidil Haram tetap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Baik. Masuk Masjidil Haram, baca doa. Apa doanya ke masjid? Masuk masjid. Yang gampang aja, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Kita itu pengennya surga, tapi kalau pilih doa yang paling pendek, enggak apa-apa. Ya. Masuk, sudah selesai talbiyahnya. Nggak ada talbiyah lagi. Selesai. Ibu-ibu masuk langsung area tawaf. Nih, nurut ke pembimbingnya. Biasanya kalau pembimbingnya banyak dalam satu travel, dibagi-bagi. Ada yang area bawah, yang Ka'bah. Ada yang mungkin nanti ada yang lansia-lansia yang pakai kursi roda, nggak bisa di bawah. Dia harus di lantai atas. Ya, maka penting juga ini kalau pembimbingnya banyak, bagus. Ya, kenapa? Karena nanti semuanya teratur gitu loh. Nah, dan ibu-ibu nurut kalau misalnya kata pembimbingnya, ibu ini nanti di bawah ya. Baik. Ibu ini karena bawa anak di atas ya. Oke. Biasanya yang kursi roda tuh di atas. Ya. Baik. Misalnya ambillah ibu-ibu di bawah ya. Misal contoh di bawah. Nah, nanti ibu-ibu biasanya diarahkan langsung ke bagian Hajar Aswad atau yang sejajar dengan Hajar Aswad. Karena dimulainya tawaf itu dari Hajar Aswad. Kalau pengen lebih berhati-hati sebelum Hajar Aswad sudah mulai masuk, ya. Nah, biasanya nih ibu-ibu, kita saking banyaknya orang nggak bisa lihat Hajar Aswadnya mana. Kan orangnya gede-gede, orang Indonesia kan kecil. Ya Allah, Hajar Aswad mana? Dah lihat lampu hijau. Jadi sejajar dengan Hajar Aswad tuh ada lampu hijau di sana. Ya, semua bisa lihat. Lampu hijaunya tinggi. Kalau ibu-ibu sudah lewat lampu hijau, berarti ibu-ibu langsung bilang apa? Angkat tangannya, bilang apa? Ada dua. Ada bilang Bismillah Allahu Akbar. Ada yang hanya Allahu Akbar. Ya, jadi ada dua riwayat, boleh Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar tanpa mencium. Karena banyak orang Indonesia begitu, habis begini Bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Enggak ada cium-ciuman begini, enggak ada. Betul. Jadi ini yang maksud saya perlu diperhatikan. Kan eman loh Bu, sudah mahal-mahal haji umroh kok ya di sana nggak sesuai dengan sunnah itu, masya Allah eman banget. Ibu-ibu nih ya, kalau pas lagi rombongan begitu, kita jangan memaksakan diri ke Hajar Aswad, nanti ketinggalan rombongan. Ya. Dan subhanallah Hajar Aswad tuh kondisinya penuh banget. Ya. Ada perempuan nanti kasih jatah laki-laki. Cuman masalahnya kita harus gitu ya. Harus melewati bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Wah, ya sudah. Kalau keadaannya demikian enggak usah dipaksakan. Tapi kalau Allah berikan kesempatan ibu-ibu untuk mencium Hajar Aswad, misal, ya kan kita nggak tahu, barangkali. Ya, ibu-ibu langsung ketemu Hajar Aswad, cium. Ya, cium. Ya, kemudian setelah itu ditempel gitu ya. Tapi kalau yang nggak usah kayak tadi ya. Sudah muter, gitu ya. Kalau ibu-ibu tahu, oh ini saya di multazam. Kalau bisa berdoa. Multazam itu adalah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu tempat mustajab berdoa. Ibu-ibu yang misalnya belum karuniai anak, ya Allah karuniakanlah aku anak, kan udah selesai doanya itu misalnya. Jadi pendek sekali, jaraknya itu pendek. Baik. Nah, putaran pertama, ibu-ibu nih, putaran pertama apa doanya? Misalnya tanya, doanya apa putaran pertama, putaran kedua? Subhanallah, ternyata setelah ditelaah, setelah diteliti ya oleh para ulama, tidak ditemukan baik itu Rasulullah maupun para sahabat ridwanullahi alaihi maupun para tabi'in yang mengajarkan
malaikat doa-doa putaran pertama, kedua, ketiga, nggak ada. Ya. Jadi gimana Ustazah? Kita tawaf itu ngapain gitu ya? Ibu nanya lagi. Doa. Ibu-ibu mulai nyicil. Kalau sudah mau umroh, doa. Paling gampang doa apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu hafal kan? Atau Rabbi habli minas salihin. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Bahasa Indonesia. Nih tipsnya nih Bu, kalau kami, saya diajarin suami, akhirnya saya ikut juga. Biar gampang, biar fokus. Putaran pertama, ya Allah, saya mendoakan kaum muslimin. Ya Allah, saya mendoakan kaum muslimin di seluruh dunia. Ya Allah, bantulah saudara-saudara saya di Syria. Ya Allah, bantulah saudara-saudara saya di begini. Dah, putaran pertama tuh. Putaran kedua, doain orang tua misalnya. Putaran ketiga, doain suami kita. Jangan lupa suami didoain juga. Ya. Pasangan kita. Yang nggak punya pasangan gimana? Doain anak-anak. Ya, yang keempat, doain anak-anak. Putaran kelima, doain guru-guru kita. Ya, putaran keenam, doain siapa lagi? Tetangga kita, boleh. Putaran ketujuh, doain siapa, Bu? Doain untuk akhirat kita, ya, untuk diri kita, boleh. Nanti, ibu-ibu akan melihat sebuah, di Ka'bah itu kan sudutnya ada 4 ya, ibu-ibu ya. Nanti ada ibu-ibu sudah jalan dari Hajar Aswad, biasanya melewati Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kayak lingkaran di depan Ka'bah. Itu adalah sebenarnya bagian dari Ka'bah. Ya, Hijr Ismail di dalamnya, kalau ada orang sholat di dalam Hijr Ismail berarti lagi sholat di dalam Ka'bah. Kenapa kok ada Hijr Ismail? Waktu itu dulu pernah terjadi banjir, ibu-ibu. Akhirnya Ka'bah itu sempat runtuh, dibangun kembali, tapi orang-orang Mekah kala itu mempersyaratkan bahwa untuk pembangunan Ka'bah ini adalah harta yang halal saja. Uangnya nggak cukup, ya barulah uangnya. Pondasinya masih ada, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim masih ada. Tinggal ditinggikan, pas untuk area Hijr Ismail sudah nggak ada uang. Akhirnya ditandain yang ada di dalam Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Ya. Dan ini juga bukan bagian dari rukun umroh. Ibu-ibu boleh lewat saja, atau kalau ada waktu boleh mau masuk juga boleh. Tapi kalau pas rombongan, saya himbau untuk bersama rombongan dulu. Ya. Nanti setelah melewati Hijr Ismail ada namanya Ruknul Yamani. Ya, di pojok itu nanti di depan Ka'bah, melekat dengan Ka'bah, namanya Ruknul Yamani. Di Ruknul Yamani, ibu-ibu yang saya cintai, itu nggak ada yang namanya mencium. Kita mau nempelin boleh. Ya. Nanti dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad hanya zikirnya cuma ini aja. Rabbana, ayo baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah, perbanyak doa itu. Sudah? Terus berarti yang itu udah selesai putaran pertama ya ibu-ibu. Lihat lagi, oh sudah sampai Hajar Aswad. Tadi Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Putaran kedua. Sudah sampai berapa putaran? Oke. Kalau sudah 7 putaran, ibu-ibu sudah mulai keluar, mepet, cari makom Ibrahim. Yang sampingnya itu Hijr Ismail. Yang bagian kanan itu Hijr Ismail. Kalau yang bagian kiri ini namanya makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Ya, coba naik kayaknya ada dalamnya. Nah ini dalamnya. Telapak kakinya Nabi Ibrahim, jejak telapak kakinya Nabi Ibrahim. Bentuknya kayak gini. Ya, sampun. Next. Oke. Sudah. Nanti ibu-ibu sholat. Nih, sholatnya yang disunahkan di belakang makom Ibrahim. Tapi realnya ibu-ibu nggak bisa langsung sholat di sini makom Ibrahim, ibu sholat di sini. Nanti terinjak-injak sama orang yang tawaf. Ibu-ibu boleh mundur sedikit. Yang penting itu di belakang makom Ibrahim. Bacaan 2 rakaat salat. Rakaat pertama baca surat apa? Surat Al-Kafirun. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Dah. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Hafal insyaallah ya. Sudah selesai. Baru kalau mau ada yang minum air zam-zam, minum. Saya minum dulu ya. Baik. Nah, sunnahnya ibu-ibu, habis minum air zam-zam, sunnahnya kembali ke Hajar Aswad. Tapi ini masyaqqah, susah. Karena kalau jauh ya, antara sudah masuk ke area sa'i terus balik lagi itu jauh. Jadi nggak apa-apa, kita nggak ke Hajar Aswad lagi nggak apa-apa. Langsung ke area sa'i. Ibu-ibu langsung menuju tempat namanya Sofa. Namanya apa ibu-ibu? Sofa. Nah ini sa'i ya. Nah ini nih Sofa tuh sana tuh ya. Dari Ka'bah langsung ke Sofa. Ketika di Sofa ibu-ibu bacanya Inna Sofa, ada nggak di situ? Coba. Enggak, di tempat ibu-ibu nih.
Hah, nggak ada? Apa ketinggalan ya? Sebentar. Ada? Yo baca bareng-bareng. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bih. Sudah? Ibu-ibu lagi ada di Bukit Sofa. Baca apa di situ ada? Allahu Akbar. Ada nggak? Allah Akbarnya nggak ada, ketinggalan Pak ya. Ada Allah Akbar 3 kali. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Sudah? Ibu-ibu mundur sebentar. Oh iya, ini saya kasih tips. Ibu-ibu setelah tadi kan baca Allahu Akbar 3 kali, terus baca doa tuh la ilaha illallah. Ibu-ibu perhatikan Ubin yang ada di sofa, itu biasanya Ubin itu tepat mengarah ke kiblat. Nah, ibu-ibu mundur sejenak, berdoa. Mustajab, ya berdoa. Doa apa aja boleh. Ibu-ibu mau doain suami boleh, mau doain anak-anak boleh, mau doain para pelanggan boleh yang pada jualan. Ya kan? Boleh kan? Mau doain orang-orang yang pernah berjasa boleh, serah. Ya bebas. Setelah berdoa, maju lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sudah kayak tadi ya, Bu. Itu 3 kali. Ada 2 cara, ibu-ibu. Nanti ibu-ibu ikutin aja travelnya mau ngajarin apa. Ada yang begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Sudah? Doa. Ada yang langsung 3 kali. Jadi doa la ilaha illallahnya 3 kali, berdoa baru ke Marwah. Boleh, ya. Jadi ibu-ibu silakan. Nanti antara sofa dan Marwah ada lampu hijau. Next, Mbak ada nggak? Lampu hijau. Pilar hijau. Ini pilar hijau itu ibu-ibu gunanya bagi para bapak-bapak lari kecil-kecil, ya. Tapi nggak dianjurkan untuk ibu-ibu. Tetap aja ibu jalan, ya. Nggak usah lihat, ih bapak-bapak lari-lari, ibu-ibu ikut lari-lari, gitu. Nggak ada. Itu khusus bapak-bapak, ya. Ingat, sudah sampai ke Marwah. Apa yang dilakukan di Marwah? Sama. Tadi di Marwah sama, kayak tadi, ya. Tapi nggak baca inna sofa wal marwah, baca langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Sudah selesai, baru kemudian ibu-ibu berarti coba hitung sofa marwah, marwah sofa, gitu kan? Sofa marwah 1. Terus ayo marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa. Berhentinya di mana? Marwah. Sudah? Selesai Marwah, tahallul. Dah selesai. Dah umrahnya selesai. Gampang nggak? Gampang kan? Insya Allah. Dah selesai tahallul. Ibu-ibu bawa gunting, ya, bawa gunting. Boleh potong sendiri, boleh minta tolong temennya, potongin rambut. Ya sudah. Dan pastikan nih yang banyak terjadi. Mohon maaf sekali. Banyak ibu-ibu itu yang motong rambutnya dibuka, kerudungnya jebret. Iya. Jadi auratnya kemana-mana. Atau dibuka begini, tring gitu ya. Kelihatan, padahal bapak-bapak ada gitu ya. Cari tempat luas-luas, insya Allah. Cari tempat yang mojok gitu ya. Terus dipotong rambutnya ya. Jadi jangan sampai membuka aurat. Sudah ibu-ibu selesai? Selesai. Udah umroh. Sekarang mulai haji. Yang haji ini mau langsung praktek atau saya kasih gambaran dulu? Kasih gambaran sedikit ya, sebentar. Biar ibu-ibu nggak bingung. Baik, anggaplah sekarang tanggal berapa? 8. Udah selesai Mbak. Selesai, matiin nggak apa-apa. Tanggal 8. Namanya hari Tarwiyah. Ibu-ibu dari hotel itu sudah niat lagi. Niat berhaji. Ya, apa niatnya? Labbaik Allahumma hajjan. Ya. Nih ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah pernah berhaji, misal contoh, saya sudah pernah berhaji tahun sekian. Ibu-ibu berangkat lagi haji, tapi untuk orang tua yang sudah meninggal. Misal, ya Allah melaske, ya Allah dulu orang tuaku biayain saya tapi ternyata belum haji. Saya pengen menghajikan, boleh. Syaratnya apa? Haji dulu kita.
Kalau kita sudah berhaji, kita niatnya kalau mau menghajikan orang tua kita, kita bilangnya begini, labbaik Allahumma hajjan an. Tambahin, an siapa? Ibu-ibu namanya, ibunya namanya ibu siapa biasanya? Hah? Ibu Asi bin siapa? Sebutkan. Sudah ya, gampang, tinggal tambahin an. Sudah? Hari tarwiyah dari hotel masing-masing, kemudian menuju ihram, bapak-bapak pakai kain ihram lagi. Setelah itu menuju ke mana nih ibu-ibu? Ke Mina. Nujunya ke Mina. Ini untuk haji ya. Ke Mina, kumpul di Mina, perhatikan sholat di Mina yang 4 rakaat qashar jadi 2. Yang maghrib nggak 1,5. Apalagi subuh jadi 1 nggak. Yang 4 rakaat saja. Berarti sholat apa aja? Duhur, asar, isya. Itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tanpa dijamak. Sesuai dengan waktunya. Kalau di Mina, tanggal 8. Di qashar aja, qashar. 2-2. Untuk yang 4. Yang 3 aja, yang subuh 2 aja. Sudah Bu? Di Mina ngapain? Istirahat. Ya. Kalau biasanya kalau ada travel yang dia punya target, kajian. Boleh kajian. Kajian, membahas kitab atau membahas taklim, boleh. Nanti tanggal 9 besok, berarti hari apa? Hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Mulai ibu-ibu ke Arafah, ya. Dan di Arafah nanti apa yang dilakukan? Ya Masya Allah perjalanannya deket Bu, tapi karena macet kadang jadi lama, ya. Nanti sampai di Arafah, kalau ibu-ibu sampai sebelum duhur, ibu-ibu ada waktu istirahat, ya. Tapi kalau misalnya mepet duhur, ya sudah siap-siap. Siap-siap, mulai nanti habis sholat duhur, ibu-ibu mulai wukuf di Arafah, ya. Dan nih ibu-ibu ada nih. Dan sholat duhurnya di jamak takdim qashar. Gimana maksudnya? Duhur 2 rakaat, kan adzan tuh, adzan. Saya itu sholat duhur 2 rakaat. Qomat, adzan, qomat untuk duhur 2 rakaat. Nanti qomat lagi untuk sholat asar 2 rakaat. Jadi di jamak qashar takdim. Paham dah maksudnya ibu-ibu? Paham ya insya Allah ya? Duhur 2 rakaat, baru nanti sholat asar 2 rakaat. Sudah ibu-ibu? Ini sunnahnya. Jadi kadang begini loh kita itu. Kadang kita merasa, saya kan sehat. Ngapain saya sholat 2 rakaat? Mending 4. Pernah gak rasa begitu? Subhanallah. Kita berarti orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, saya itu memberikan hadiah loh untukmu, kata Allah. Qashar 2 rakaat, maka ambillah hadiah itu. Kalau ibu-ibu ambil hadiah dari Allah, Allah suka. Ya. Jadi qasharnya kita 2 rakaat tuh karena biar Allah suka. Gitu loh ibu-ibu. Ya udah 2 rakaat aja, nurut aja. 2 rakaat, 2 rakaat. Ibu-ibu nanti wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Dan wukuf di Arafah ini ibu-ibu berdoa lagi. Berdoa, yang mau baca Quran, yang mau berzikir, gak ada doa khusus. Kecuali ada dari Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, para nabi, ini adalah zikir yang dibaca para nabi biasa kalau ada di wukuf di Arafah, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun? Sudah. Nanti di Arafah pastikan duduknya berada di dalam Arafah. Jadi nanti ada tuh ibu-ibu, plang-plang, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Area Arafah. Ibu-ibu jangan duduk di setelah plang itu. Nanti kalau duduknya setelah plang atau di belakang plang, hajinya nggak sah. Jadi pastikan di dalam Arafah, ya. Pastikan di dalam Arafah. Oke. Ya, saya tutup dulu ya Mbak Fat. Baik itu ya ibu-ibu. Barakallahu fikunna. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.